Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, kalau hari ini kami boleh kembali bersama-sama. Kami merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pagi ini Tuhan. Di hadapan kami tersedia perjamuan kudus yang akan kami nikmati. Kasih dan kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kami. Kembali kami diberi sukacita dan damai, diberikan satu kekuatan yang baru. Dan kami rindu Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Bekerjalah di dalam kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan luar biasa. Kembali kita bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan melalui kesempatan ibadah secara online pada kesempatan ini. Dengan percaya kita semua sudah rindu untuk bisa beribadah secara langsung di gereja, boleh. Tapi karena keadaan saat ini belum memungkinkan, kita masih harus beribadah secara online. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, sekalipun kita beribadah di rumah atau dimanapun kita berada, kita tidak akan kehilangan hadirat Tuhan. Karena Tuhan mengerti, Tuhan memahami kondisi kita saat ini. Yang penting kita datang ibadah pada saat ini dengan membawa hati dan pikiran kita, membawa hidup kita dengan sungguh-sungguh, dengan yakin dan percaya hadirat Tuhan akan memenuhi kita semua. Amin. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah, kita masuk dalam pujian penyembahan, dan hari ini juga pada kesempatan minggu ini kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Tapi sebelum itu kita mau landasi pemikiran ibadah kita pada kesempatan ini dengan satu pemikiran bahwa Allah itu telah sungguh baik dalam hidup kita. Karyanya luar biasa dan besar hidup kita. Kalau kita boleh melihat kembali ya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Luar biasa, tidak ada kekurangan, tidak ada yang cacat, segala sesuatunya sempurna Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama bersatu sejenak. Silakan tinggalkan segala aktivitas yang mengganggu. Kita mau fokus saat ini untuk kita masuk dan menerima hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan buka hati bagi firman Tuhan. Dan kita siap untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat saat yang indah Tuhan, di mana kami siap untuk diperbaharui dan kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kami siap Roh Kudus menolong kami, memberikan hikmat kepada setiap kami untuk kami menikmati kuasa Tuhan, yaitu kuasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi setiap kami dan kami siap untuk dibentuk dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita kembali akan buka hati, kita akan membaca, merenungkan dan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan ajak untuk Bapak Ibu Saudara semua membawa satu tema, pikirkanlah kebaikan Tuhan. Kenapa saya membawa setiap kita untuk kita bisa berpikir akan kebaikan Tuhan? Karena banyak saudara yang dikasih Tuhan, segala keadaan apapun bisa saudara dan saya ubah, tergantung dari cara berpikir kita. Kalau itu mungkin keadaan kita sedang sangat susah atau menderita atau sedang mengalami tekanan, kita bisa ubah itu semua dari cara berpikir kita. Jangan sampai kita berpikir negatif di dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah bisa mengerjakan sesuatu yang lebih baik, bahkan lebih berarti, lebih berguna. Tetapi ketika kita memikirkan kebaikan Tuhan dalam segala keadaan apapun, saya percaya kita akan banyak hal yang bisa kita perbuat, banyak hal yang kita bisa lakukan, dan hal-hal itu lebih baik. Bahkan hal-hal yang kita lakukan akan lebih memberkati kita, sehingga kehidupan ini akan menjadi satu kehidupan yang berarti. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-19 sampai 23. Saya akan bacakan. Haleluya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Amin. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Dan saat itu Nabi Yeremia sedang bergumul kepada Tuhan, karena Nabi Yeremia ada di tengah-tengah bangsa Yehuda, yaitu bangsa umat pilihan Allah. Dan bangsa ini sedang mengalami satu penderitaan yang hebat, mengalami satu kesusahan yang hebat, bahkan mengalami satu situasi yang sangat membuat bangsa ini tertekan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia melihat penderitaan bangsa ini.
di dalam pembuangan Babel. Di Babel lah bangsa ini mengalami satu penderitaan yang hebat. Tadi ayat yang sudah kita baca itu satu gambaran di mana Yeremia merasakan dan ikut merasakan bagaimana kesengsaraan mereka. Tetapi Nabi Yeremia tidak fokus di dalam penderitaannya. Nabi Yeremia tidak fokus untuk melihat kesengsaraan yang sedang dialami oleh bangsa Yehuda. Tetapi Nabi Yeremia lebih memilih dan mengharapkan akan firman Tuhan, yaitu janji Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Yeremia mengatakan bahwa hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ya, tetapi hal-hal inilah yang kupikirkan saat sedang mengalami satu kesengsaraan yang hebat. Dia katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, kalau dalam keadaan apapun saat ini di sekitar kita, bahkan sedang kita alami, kita bisa merubah keadaan itu tergantung dari cara berpikir kita. Bukankah Tuhan berbuat baik dan melakukan kebaikan-kebaikan? Dan saya bisa katakan Tuhan Yesus itu sangat baik dan teramat baik. Bukankah itu yang harus kita pikirkan? Lebih-lebih pada saat keadaan seperti ini, maka akan timbul satu sukacita. Boleh keadaan kita di dalam kesengsaraan atau penderitaan, tetapi hati ini tetap ada sukacita. Itu yang akan menolong kita untuk kita mempunyai satu kekuatan supaya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih berarti, hal-hal yang lebih baik. Sekali lagi saya katakan, dari pikiran mempengaruhi kehidupan kita. Betul, saudara? Kalau saudara menyikapi segala sesuatu yang saat ini sedang dialami banyak orang, mungkin susah, mungkin menderita, mungkin kesulitan, sepertinya tidak ada jalan keluar, kita hanya ngikuti aja, tapi tidak pernah kita menemukan hal-hal yang lebih berarti. Karena apa? Karena pikiran kita. Tetapi kalau saat-saat ini, apapun yang sedang kita alami, saudara dan saya alami, tetapi kalau cara berpikir kita, pikiran kebaikan-kebaikan Tuhan, seperti yang Yeremia katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, mempercayakan hari esoknya pada Tuhan. Tuhan itu sungguh-sungguh masih. Dari pikiran mempengaruhi kehidupan kita. Dari pikiran akan mempengaruhi kesehatan kita. Banyak saya mendengar, banyak orang punya penyakit yang macam-macam karena banyak pikiran. Itu saya bisa katakan, mungkin itu yang terjadi. Tetapi saya percaya, ketika saudara memikirkan hal-hal yang baik, yang dari Tuhan, maka kehidupan kita akan, tubuh kita ini akan sehat. Amin. Karena ada sukacita dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun tetap ada sukacita. Itu karena dari cara pikir kita. Karena pikiran kita akan hal-hal yang baik. Dan dari pikiran akan mempengaruhi kehidupan rohani. Betul, saudara.
Kalau kita memikirkan hal-hal yang positif, kerohanian kita akan kuat. Tetapi kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka lama-kelamaan kita akan menjadi lemah dan lesu, tidak punya pengharapan lagi. Itu yang banyak orang-orang sedang alami saat ini. Tetapi saya percaya dari pikiran akan mempengaruhi kehidupan rohani. Mari kita akan pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Kalau di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, baik, amin, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini baik, ini dari Tuhan, ini dari firman Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, itu pikiran positif. Maka akan menimbulkan satu kekuatan sukacita. Kita bisa melakukan banyak hal yang lebih berarti. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai sekarang ubah cara berpikir. Pikir kebaikan Tuhan, pikir kebaikan Tuhan, pikir yang lebih berarti, maka kita akan menikmati kehidupan ini. Kita bisa melakukan banyak hal yang lebih berarti, banyak hal yang lebih berguna bagi setiap kita pribadi, bagi keluarga, bagi orang lain, bagi orang-orang di samping kita, orang-orang di sekitar kita. Pikirkanlah kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami Tuhan boleh menikmati segala yang baik, karena Roh Kudus menolong kami dan kami mau Tuhan merubah cara berpikir kami. Kami akan menjaga pikiran kami, karena kami percaya Tuhan, Roh Kudus selalu menuntun kami. Terima kasih, kami mau menikmati kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapkan roti di tangan kanan dan air anggur di tangan kiri, dan kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Puji Tuhan, terlebih dahulu saya akan berdoa. Bapa di surga, terpujilah bagi nama Tuhan. Kalau saat ini kami mau menikmati kuasa Tuhan bekerja di dalam kami melalui perjamuan kudus ini, roti dan air anggur yang akan kami nikmati dan masuk di dalam tubuh kami, dan ini yang melambangkan tubuh dan darahnya Kristus akan menjadi satu, sehingga kuasa Tuhan, kasih Tuhan akan melingkupi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan hati ini, kuduskan pikiran kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya akan bacakan ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, yang kita pegang memang ini roti, tapi dengan iman kita percaya bahwa ini tubuhnya Kristus. Kita akan makan bersama di dalam nama Yesus. Amin.
Kita akan pegang tawan air anggur ini di sebelah kanan tangan kita, dan kita akan taruh tangan kita di sebelah kiri. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ini memang air anggur, tetapi dengan iman kita percaya ini darahnya Kristus. Kita akan minum bersama di dalam nama Yesus. Kita akan masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus pagi ini Tuhan, yang memberikan kekuatan kembali, kebangkitan kerohanian kami kembali di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan. Tapi kami percaya kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kasih Tuhan terus bekerja di dalam kami, sehingga sukacita dan damai itu akan bekerja di dalam kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih sehingga kami mampu Tuhan untuk terus tetap berjalan di dalam kasih Tuhan. Berkati kami ya Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan. Ada saudara-saudara yang ulang tahun pada bulan April ya. Pada bulan April, mari saudara saya akan doakan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan anak-anak yang ada berkumpul dengan kita pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur buat saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun pada bulan April. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Umur yang sudah Tuhan berikan, Tuhan akan menyertai kehidupannya. Tuhan akan memberkati setiap langkah kehidupan. Ketika anak-anak-Mu Tuhan, ketika saudara-saudara kami yang berulang tahun tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan dan menjagai, menguasai pikiran akan kebaikan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Dan ada juga Tuhan anak-anak-Mu pagi hari ini, anak-anak sekolah minggu, Tuhan mereka angkat tangan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami dengan kesehatan dan sukacita, pertumbuhan anak-anak kami di dalam Yesus akan menikmati berkat-berkat Tuhan setiap hari. Kesehatan, akal budi yang dari Tuhan untuk terus mengasihi kepada Tuhan dan menghormati kepada orang tua. Dan Tuhan memberkati hidupnya di dalam nama Yesus. Amin.
saat ini kita berada dalam situasi dan keadaan yang membuat kita bingung, sehingga membawa kita dalam hal kekhawatiran dan ketakutan. Ya, memang banyak sekali anak Tuhan yang sedang merasakan kekhawatiran dan ketakutan tersebut. Mereka seperti masuk ke dalam lingkaran di mana ketakutan dan kekhawatiran itu berlebihan. Sebagai anak Tuhan, tidak seharusnya kita masuk dalam lingkaran kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan itu. Karena kita punya Tuhan, Dia yang akan memampukan kita untuk keluar dari keadaan yang membingungkan dan sulit ini. Daripada kita memikirkan hal kekhawatiran dan ketakutan kita, lebih baik kita memikirkan kebaikannya Tuhan. Ya, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua adalah kebaikan Tuhan. Jika kita mau melihat ke belakang, banyak sekali kebaikan Tuhan yang tidak dapat kita hitung dan tidak dapat kita nilai. Maka dari itu, jangan lagi kita berfokus pada masalah dan kebingungan yang akan membawa kita kepada kekhawatiran dan ketakutan. Berfokus saja pada Tuhan, berfokus saja pada segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita. Pikirkanlah kebaikan Tuhan. Pada akhir ibadah kita pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tutup ibadah kita perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan pengumuman bagi setiap kita. Saudara terus setiap hari saudara lakukan mezbah keluarga. Ini sungguh akan menolong kita untuk kita terus tetap dekat kepada Tuhan, dan melalui doa, mezbah doa ini saya percaya kota kita, negara kita, bahkan negara-negara lain di seluruh dunia akan dijamah oleh Tuhan dan akan dipulihkan. Amin. Saudara-saudara kita yang sakit kita doakan. Saya percaya Tuhan terus tetap memelihara, tidak ada yang berkekurangan apapun, tapi justru berkelimpahan kasih karunia Tuhan. Kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan Kau berikan kepada setiap kami. Hari ini Tuhan kami akan menikmati sukacita Tuhan. Ibadah ini, perjamuan kudus ini, pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, biarlah itu menjadi satu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami akan keluar saat pagi ini Tuhan dengan sukacita Tuhan. Kami akan merubah cara berpikir kami, perkara-perkara yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kita akan angkat kedua tangan kita, kita akan terima berkat Tuhan. Biarlah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai setiap kita. Dan berkat damai sejahtera Tuhan akan menyertai bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari semuanya. Mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi pada hari Minggu besok. Jika memang keadaan tidak memungkinkan, kita akan berjumpa lewat ibadah online. Saudara sukacita dan diberkati Tuhan, kita akan bertemu pada tanggal 10 Mei. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.